Oke. Mau kasih minum. Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membahas tentang Diskriminasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Untuk memenuhi tugas kewarganegaraan tentang judul hak dan isu hak dan kewajiban warga negara. Ya ampun. Kamu tahu nggak sih kasus yang ada di Surabaya? Oh ya gitu. Itu kasus pengepungan mahasiswa kan gitu. Iya. Kasus pengepungan itu loh yang diskriminasi terhadap mahasiswa Papua karena mereka dituduh melakukan sebuah kejadian yang apa namanya? Ini ngomong tiang. Ya, Tiang tiang bendera sama ngebuang bendera Indonesia ke got. Iya, yang Kasus ini juga itu termasuk rasisme. Kenapa? Karena para aparat itu tuh ini mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada mahasiswa-mahasiswa dari Papua gitu. Jadi aparat itu dia harusnya terkena pelanggaran HAM. Iya kan? Iya. Dikarenakan mereka melakukan suatu hal yang tidak pantas dan itu Harusnya juga tuh kita nggak untuk pelajaran untuk semua sih, nggak cuma untuk yang melakukan pelanggaran ataupun yang tidak. Seharusnya kita tuh lebih kayak toleransi antara keberagaman Indonesia itu kan banyak. ya Terus suku, ras itu tuh kan beda-beda. Jadi harusnya kita lebih bisa menghargai, menghormati setiap budaya. nggak membeda-bedakan juga karena kan yang namanya juga kan Indonesia, jadi harus mau beda-beda juga tetap satu gitu kan, namanya juga Bhinneka Tunggal Ika. Sama-sama makan nasi ini kok. Iya. Jadi menurut jaringan masyarakat sipil timur yang diterima oleh tribunpapua.com mengatakan kronologisnya itu terjadi pada hari Rabu 14 September 2019. Oh, jadi itu kejadian 2019. Iya, dan itu kejadiannya jam setengah 10 pagi. Jam 10 pagi, berarti waktu mereka siap-siap mau kampus digerebek. Para anggota Satpol PP datang untuk meminta izin terhadap pemasangan bendera merah putih di depan asrama mahasiswa. Esok harinya, pada hari Kamisnya, pukul 9, Camat Tembak Sari, Satpol PP dan TNI datang untuk melakukan pemasangan bendera di depan asrama. Pada hari Jumat, pada pukul 9 kembali, itu Satpol PP beserta dengan personel intelijen aparat TNI dan Polri melakukan penambahan pengecoran tiang bendera di depan asrama. Jadi waktu hari Rabu itu meminta izin dulu. Minta izin buat bangun tiang bendera. Mau masang bendera itu. Hari Kamisnya mereka datang untuk melakukan pemasangan. Dan waktu hari Jumatnya mereka itu melakukan penambahan pengecoran tiang. Nah, tiba-tiba tiang bendera yang sudah mereka pasang bengkok ke arah tanah. Siapa yang sebenarnya merusak itu kan yang jadi pertanyaan. Berdasarkan keterangan dari salah satu mahasiswa yang ada di asrama tersebut, pada saat kejadian di hari Jumat sekitar pukul 15.45, para oknum anggota TNI AD datang mengamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk melakukan tendangan, penggodoran pintu gerbang asrama dan juga merusak fiber plat serta banner penutup pagar asrama mahasiswa tersebut. Mahasiswa Papua itu. Iya. Kok mereka ngelakuin itu kenapa? Sabar dulu guys. Salah satu mahasiswa Papua yang di Surabaya itu ngomong, kami tidak tahu menahu soal bendera yang jatuh ke got itu. Kami hanya tahu ketika TNI datang mendobrak-dobrak tanpa pendekatan hukum, yang langsung main hakim sendiri dengan Satpol PP dan Ormas Reksioner. Jadi sekali lagi kami tidak tahu soal kejadian bendera yang jatuh dan kami tidak pernah membuang bendera yang mereka maksud itu ke got. Jadi itu jatuhnya mahasiswa Papua yang ada di Surabaya itu dituduh melakukan
merusakan tiang bendera dan membuang bendera merah putih itu ke got. Ya. Tapi emang oknum TNI yang menggerebek itu ada buktinya kalau mereka yang melakukan. Jadi TNI, Satpol PP, polisi dan sejumlah ormas itu dapat kabar di grup WhatsApp Jadi beredar bahwa adanya perusakan tiang bendera dan pembuangan bendera merah putih ke dalam selokan yang dilakukan oleh mahasiswa Papua. Tapi kan kalau memang sebenarnya mahasiswa Papuanya itu nggak ngelakuin, kan harusnya mahasiswanya melakukan pembelaan kan? Iya, juga kan yang dimaksud sama mahasiswa Papuanya itu kenapa langsung marah-marah, dobrak-dobrak gitu kan, sedangkan ada hukum. Kenapa nggak datang secara damai, misalkan ngomong baik-baik, apa benar itu bendera sama tiang kalian yang rusak gitu. Harusnya kan ada jalan yang lebih damai gitu ya kan, daripada dobrak-dobrak merusak Iya. fasilitas asrama, bikin orang ketar-ketir ya kan, kaget pasti. Berarti itu kan jatuhnya udah masuk ke pelanggaran HAM kan ya mereka? Ya karena ya itu diskriminasi termasuknya, rasis. Udah rahasia juga. Terus itu kan kalau melakukan pendobrakan yang nggak dikasih izin kan termasuk penyalahgunaan kewajiban negara itu. Menyalahgunakan posisi dia kan ya, Iya. kayak jabatan dia di dalam Iya. pemerintahan, dia pakai sewenang-wenang. Aduh, Ya melakukan hak sewenang-wenangnya gitu kan, yang seharusnya kan harus ada prosedurnya dulu kalau mau melakukan itu gitu. ada nggak sih sangkut pautnya kasus ini sama penjabaran Pancasila? Harusnya sih ada, karena kan masyarakat Indonesia kan identik dengan adanya Pancasila tuh. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu tuh mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada beberapa sila sih, itu kalau sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seharusnya anggota kepolisian seperti kayak TNI, Satpol PP atau ormas tadi itu tuh mereka tuh tidak melakukan hal itu dengan ceroboh gitu. Harusnya mereka itu kayak minta izin dulu gitu Karena kan. di Pancasila udah ada Iya. kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan hal itu tuh nggak mencerminkan kemanusiaan. Iya, gitu. apalagi kan kayak mereka juga kan kayak TNI gitu, mereka melakukan suatu hal yang nggak bagus, itu kan nggak baik juga gitu kan. Terus kalau di sila ketiga itu juga ada Persatuan Indonesia kan. Jadi kan Indonesia kan terkenal dengan banyaknya berbagai suku, ras, etnis, budaya dan agama yang dianut kan di setiap masyarakatnya. Jadi seharusnya kita tuh wajib untuk menjaga dan melestarikan sebagai berbagai keragaman suku dan budaya tersebut gitu. Dan juga ya jangan adalah diskriminasi itu lagi, kan kita juga kan Indonesia satu gitu. Terus di sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan. Jadi kasus ini kan terlihat para anggota aparat kepolisian, Satpol PP itu kan dia tidak bertindak secara bijak dalam mengatasi permasalahan yang ada gitu. Mereka melakukan suatu hal dengan sewenang-wenangnya gitu kan. Jadi mereka tuh harusnya kayak ngomong baik-baik dulu gitu, terus tuh musyawarah sama masyarakat itu benar atau enggak. Seharusnya mereka datang ke asrama tersebut gitu, yang sebenarnya kan mahasiswa Papua sendiri juga kan nggak melakukan itu, mereka kan dituduh melakukan itu gitu. Jadi seharusnya dibawa ke jalur hukum, bukannya malah langsung menghakimi gitu. Melakukan kekerasan terhadap para mahasiswa itu kan juga nggak baik gitu loh. Untuk sila kelima kan keadilan sosial kan, ya udah jelas itu nggak adil sih sebenarnya. Karena dia ngerasa kayak Iya, kayak merasa kayak dibeda-bedain gitu. ya harusnya gitu sih kalau ada sangkut pautnya sama Pancasila. Jadi tergantung ya diri masing-masing kita tuh. Nangis. Hmm.
Jadi kesimpulan dari pembahasan kasus kita hari ini, Ya, dalam kita menyikapi kasus tersebut, kita harus saling bertoleransi, menghargai sesama, bukan menjadikan wadah untuk menghancurkan atau menyudutkan suatu suku. Jangan mentang-mentang kayak, oh Papua nih gitu, yang mungkin kayak kita mungkin kurang respect dengan suku Papua atau gimana. Harusnya nggak boleh kayak gitu kan. kita kan Indonesia banyak gitu kan, apa namanya, suku. Iya. Nggak cuma ke Papua sih, untuk ke suku-suku lain. Ya, jangan Kalau bisa mendiskriminasikan. Ya jangan kayak gitulah. Ya, dan juga kita jangan merendahkan nilai kemanusiaan dan menyebar kebencian kan. Itu sehingga kita tidak lagi adanya perpecahan. Ya dengan begitu sudah semestinya kita menyikapi kasus-kasus seperti ini sebagai wadah untuk lebih saling bertoleransi dan menghargai sesama kita, bukan malah jadikan wadah untuk menghancurkan. Oh, itu udah ya tadi? Iya, sudah. Sudah, maaf. Ya udah, berarti udah selesai. Yeay. Jadi inti kasusnya adalah kita tidak boleh menghakimi. Nggak boleh rasis, nggak boleh diskriminasi. Pokoknya kita sebagai warga negara itu punya hak, Ya, punya hak masing-masing, punya hak dan yang kewajiban nggak yang bisa harus dicuri, dilakukan. yang nggak bisa dihilangkan, yang nggak bisa ditukar. Kita juga punya kewajiban untuk kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau kita memiliki hak, ya kita melakukan dulu kewajiban kita agar hak-hak kita itu lancar gitu ya kan? Iya, betul itu Kak. Kasih deh. Ya, sekian pembahasan yang kami bahas. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pembahasan-pembahasan yang mungkin sekiranya berbeda gitu, kami minta maaf. Kami juga Belajar. belajar. Jadi sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, dadah, see you, bye. Wah.